Halo, assalamualaikum, balik lagi sama aku Tami. Jadi sesuai judulnya, aku kali ini mau buat tutorial bikin alis ya. Jadi ada 3 cara nanti aku buat. Yang pertama yang paling simpel itu cuma pakai pensil alis, yang kedua pakai pomade, dan yang ketiga itu yang agak-agak ribet ya. Nanti buat kalian yang mau tahu langsung aja tonton ke tutorialnya. Tapi jangan lupa sebelum itu kalian like dulu video aku dan jangan lupa di subscribe biar aku lebih semangat bikin videonya. Dan mohon maaf ya, aku tuh jarang bikin tutorial karena aku sibuk kerja dan susah banget untuk konsisten. Jadi terus support aku ya. Oke, untuk cara pertama ini tuh yang paling gampang banget yang bisa dipraktekin buat kalian yang masih mau belajar untuk bikin alis. Jadi buat yang pertama ini aku biasanya pakai produk waktu belajar itu pakai pensil alis. Ini aku punya 2 produk. Yang pertama itu dari Implora, ini murah banget harganya cuma 8 ribuan. Dan yang kedua ini aku pakai dari Viva. Cuman yang sering aku pakai tuh dari Implora ini karena lebih murah dan juga lebih pigmen gitu hasilnya. Kalau misalnya dari Viva ini dia teksturnya itu lebih keras dan biasanya aku tuh pakai ini cuma untuk ngebingkai aja. Jadi buat kalian yang mau belajar dulu bisa pakai Implora atau merek pensil alis yang lainnya. Oke, jadi langsung aja ke tutorialnya ya. Kali ini aku mau pakai yang Implora aja karena lebih nyaman pakai yang ini. Jadi cara yang pertama kalian pegang pensil alis tuh kayak gini. Jadi jangan kayak gini ya. Kayak gini aja senyaman kalian. Terus kalian raut pensil alisnya itu biar hasilnya itu lebih runcing, biar enak diaplikasiinnya gitu. Nah, kalau misalnya tutorial dari aku tuh kayak gini ya. Jadi buat kalian yang mau ikutin caranya boleh banget. Terus dirapikan dulu pakai spulinya, dirapiin di sapu-sapuan kayak gini biar nanti gampang aplikasiinnya. Buat kalau misalnya alis kalian udah ada garisnya kayak gini nih, kayak gini, ini gampang banget tinggal diikutin alisnya ya. Tinggal bikin alisnya itu mulai dari belakang dulu ya, kayak gini, jangan dari depan. Kalau misalnya dari depan kayak gini, nanti hasilnya bakal ngeblok dan juga nggak natural. Jadi kayak gini. Terus dimulai dari belakang dulu, di bagian paling belakang kayak ini. Digambar sedikit-sedikit dulu aja, jangan ditekan tapi ngambang-ngambang aja. Disesuaikan sama alis kalian ya, kayak gini. Nah, ini digambar dari belakang ke tengah dulu ya, jangan ke depan. Kalau misalnya udah, untuk bagian atasnya sekarang. Jadi bagian atasnya juga sama, diikutin aja sesuai alis kalian. Kayak gini. Dimiringin, pegang pensil alisnya kayak gini. Terus digambar lagi. Oke, kalau misalnya alisnya udah jadi kayak gini setengah, jangan bagian depannya diisi dulu ya, jadi setengah dulu kayak gini. Nah, kalau misalnya udah rapi kayak gini, baru diisi sama kalian bagian tengahnya dari belakang dulu, jangan dari depan. Jangan pernah bikin alis tuh dari depan. Nah, kayak gini diisi aja, ngambang, karena itu pensil alisnya pigmen banget ya. Kayak gini diisi sedikit-sedikit aja, terus dibawa ke bagian depan sedikit demi sedikit. Oke, kalau misalnya udah jadi kayak gini, baru dirapiin lagi pakai spuli yang tadi. Nah, dirapiin dari bagian tengah dibawa ke bagian depan biar dapat dari sisa-sisa alis yang dari tengah ini. Dibawa lagi ke bagian belakang, dirapi-rapiin biar nggak ada yang ngeblok. Terus dirapiin lagi kayak gini. Kalau misalnya kalian pengen kurang ininya lebih maju atau gimana, kalian bisa gambar lagi tapi jangan pernah ditekan. Diambangin aja kayak gini, ngambang sedikit-sedikit, jangan pernah ditekan. Nah, kayak gini. Terus kalau misalnya ada yang masih kosong, diisi aja sama kalian, gak apa-apa. Terus kayak gini. Nah, ini digambar sedikit-sedikit, ikutin sesuai alis kalian kayak gini. Terus nanti kalau misalnya hasil depannya ngeblok atau terlalu tebal, kalian bisa sapukan lagi pakai spulinya ya, biar hasilnya itu lebih natural kayak gini. Nah, oke, tuh kayak gini kan hasilnya. Kalau misalnya belakangnya ini kurang tajam atau kurang rapi, masih keriting-keriting, kalian bisa pakai ketembat. Caranya tuh tinggal dirapiin kayak gini, disapukan aja bagian belakangnya. Nah, biar hasilnya itu lebih runcing gitu ya alisnya. Kayak giniin terus. Nah, kayak gini. Kalian yang punya alis tipis terus pengen rapiin alisnya, bisa banget pakai ketembat ini. Jadi hasilnya itu belakangnya itu lebih rapi, nggak keriting-keriting kayak gini. Aku sekarang mau bikin alis di bagian satu lagi ya. Oke, jadi hasil alisnya kayak gini, cuma pakai satu produk aja, pakai Implora ini. Aku pakainya yang eyebrow pensil yang brown ya. Nih kayak gini hasilnya tuh natural banget. Tapi buat kalian yang punya alisnya yang agak tebal, terus ada rambut-rambut alisnya di bagian-bagian sini nih, karena jujur ini aku masih ada rambut-rambut alis kecil-kecilnya. Tapi kalau misalnya untuk daily atau untuk pemula, jadi nggak perlu pakai concealer gitu. Apalagi kalau misalnya aku pakai tiap hari, aku nggak pernah pakai concealer karena di bagian sininya tuh nggak terlalu kelihatan rambut-rambut alisnya gitu loh.
Jadi buat kalian yang pengen banget kelihatan lebih rapi alisnya, kalian bisa banget pakai concealer. Kalau diaplikasiin aja sesuai alis-alis kalian kayak gini, ditutup-tutupin rambut alisnya. Jadi ini cara yang pertama ya. Oke, langsung aja kita ke cara yang kedua ya. Sebenarnya kalau misalnya untuk cara yang kedua ini nggak ada yang beda sih, cuman dari produknya aja yang beda nih. Kalau misalnya untuk yang tadi kan aku cuma pakai pensil alis aja, dan untuk cara yang kedua ini aku mau pakai pomade alis atau eyebrow gel gitu. Ini aku punya dari 3 merek. Jadi kalau misalnya untuk yang Focalure ini aku punya 2 shade. Yang pertama ini aku punya yang shade-nya itu 04 Ash Brown, dan untuk yang kedua aku nggak tahu ini ya shade berapa, tapi ini aku pernah salah beli karena warnanya itu terlalu merah-merah gitu coklatnya. Jadi untuk yang Focalure ini biasanya aku tuh lebih sering pakai yang 04 ini ya, yang Ash Brown ini, karena warnanya itu lebih masuk di tone kulit aku gitu. Merek yang kedua ini aku punya dari Madame G. Aku pakai yang shade-nya itu 02 Espresso. Tapi kalau menurut aku untuk di wajah aku ini dia warnanya itu coklatnya terlalu muda. Buat kalian yang mau lebih cocok atau lebih natural gitu, kalian bisa pakai yang shade-nya itu 03 karena dia warnanya itu nggak terlalu merah ya warna coklatnya, jadi lebih ke coklat-coklat tua gitu. Terus yang ketiga ini aku punya dari LT Pro. Ini aku pakai yang shade-nya itu dark brown karena aku punya freelance makeup, jadi aku lebih sering pakai ini itu untuk klien. Tapi kalau misalnya untuk ke diri pribadi itu jarang, terkecuali memang ada event atau acara yang formal gitu atau dari pagi sampai malam. Aku pakai ini karena hasilnya itu lebih tahan lama daripada yang kedua ini gitu. Oke, jadi kali ini aku mau pakai yang dari Madame G aja. Kenapa? Karena yang Focalure ini udah mau habis ya, dan ditambah juga dia teksturnya udah lumayan keras. Kalau misalnya dari yang Madame G ini, dia teksturnya itu lebih lembek daripada yang Focalure. Kali ini aku mau pakai dari Madame G aja karena sekarang aku lagi seneng pakai yang ini. Oke, aku mau sebutin dulu ya dari harganya itu. Aku sekarang lagi seneng pakai Madame G, dan ini tuh harganya cuma 30 ribuan gitu. Kalau misalnya untuk Focalure ini harganya 40 sampai 50 ribu aja. Kalau misalnya untuk LT Pro ini dia harganya lebih agak mahal ya. Ini harganya kurang lebih 100 ribuan gitu. Jadi aku mau pakai yang murah-murah aja. Aku mau pakai yang Madame G ini. Dirapiin aja. Sama kayak cara yang pertama tadi, dirapi-rapiin dulu alisnya. Disapu-sapukan kayak gini. Kalau misalnya udah, kalian ambil produknya itu sedikit aja. Aku biasanya tuh diambilnya setengah gini ya. Terus aku sapukan ke bagian sininya biar nanti hasilnya itu nggak terlalu tebal banget gitu. Karena kalau misalnya kalian langsung ambil kayak gini produknya, diambil langsung, dia hasilnya bakalan tebal kayak gini. Nah ini hasilnya tebal banget. Tapi kalau misalnya kalian ambil produknya terus disapu-sapukan ke bagian pinggirnya ini, hasilnya itu bisa lebih natural kayak gini nih. Jadi nggak terlalu bikin tebal. Nah kayak gini bedanya kan. Nah diambil dulu produknya terus disapu-sapukan ke bagian pinggirnya dulu, rapiin. Sama kayak cara yang pertama ya, diambil dari bagian belakang dulu kayak gini. Terus pegangnya juga spulinya sama kayak pensil alis yang tadi kayak gini. Jangan kayak gini ya, tapi kayak gini aja. Kalau misalnya dari pensil alis kan ngambilnya gini, misalnya pakai spuli ngambilnya agak dilurusin aja spulinya kayak gini. Terus diambil dari bagian tengah dulu, dibawa ke bagian belakang ya, bukan ke bagian depan kayak gini. Jangan ditekan-tekan, cukup ngambang aja. Kalau misalnya udah kayak gini, terus diaplikasiin ke bagian atasnya, dibawa ke bagian atas kayak gini, digambar dulu, dibingkai dulu bagian atasnya, dari tengah dibawa ke belakang begini. Diisi, kalian diisi pakai sisa produk yang ada di spulinya. Udah kayak gini, langsung aja dilanjut ke bagian depan, tapi jangan ngambil lagi produknya ya, pakai dari sisa spulinya aja biar hasilnya itu natural dan enggak ngeblok. Ke bagian atas. Nah kalau misalnya udah kayak gini, ini kan bagian depannya belum keisi ya, kalian langsung aja sapuin pakai spulinya dari bagian tengah dibawa ke bagian depan. Kalau misalnya udah kayak gini tapi menurut kalian alisnya nih kurang tebal gitu ya, kalian bisa ngambil lagi produknya kayak gini. Terus diisi-isi aja ya, alisnya diisi aja sesuai keinginan kalian, tebal atau enggaknya. Oke, kayak gini hasil alisnya. Dan sekarang aku nggak akan pakai cotton bud lagi ya. Jadi buat kalian yang pengen pakai concealer aja kak biar lebih rapi, aku pakai concealer sekarang. Ini aku pakai dari Pixi Concealing Base. Aku pakai yang shade-nya 04. Ini bagus banget dan coverage banget, harganya murah, cuma 40 ribuan. Jadi kalian ambil aja sedikit-sedikit. Jangan pernah ambil produk itu langsung banyak ya, tapi sedikit-sedikit aja. Terus kalian gunain brush yang flat kayak gini. Nah, kalau misalnya udah, langsung aja diaplikasiin. Caranya itu seperti biasa, selalu ngambil dari belakang kayak gini.
terus diikutin sesuai alis kalian, dirapi-rapiin aja, tutupin. Bisa rambut-rambut alis kalian kayak gini yang enggak kena pensil alis bagian belakang, diikutin aja sesuai alis yang udah kalian bikin. Atasnya itu udah rapi, usahakan jangan pakai concealer lagi, karena kalau menurut aku yang perlu dikonsiler itu bagian belakangnya, karena biasanya tuh bagian bawah ini biasanya tuh lebih banyak bulu-bulu alis kecil-kecilnya gitu. Tapi kalau misalnya alis kalian atasnya masih keriting gitu ya, kalian bisa concealer tapi sedikit aja, jangan ambil produk lagi, pakai dari sisa concealer yang tadi ya, tapi jangan sampai alisnya itu kecoret. Oke, kalau misalnya udah kayak gini, segini aja cukup ya. Kalian bisa pakai ujung dari spoolie ini, terus di blend kayak gini. Hasilnya itu nanti nggak ngeblok. Untuk bagian atasnya cukup kayak gini aja ya. Kalau misalnya buat kalian yang pengen pakai jari aja, boleh banget diginiin ya, di tap-tap aja pakai jari kalian. Lebih setipis mungkin dan senatural mungkin. Nah, kayak gini hasilnya. Jadi sekarang aku mau buat di bagian satu lagi ya. Nah, jadi kayak gini setelah aku pakai eyebrow gel dari Madam G ini, kayak gini hasilnya. Tapi belum selesai, aku punya satu rahasia lagi ya. Nah, jadi rahasia aku setelah aku pakai eyebrow atau pensil alis, biasanya tuh aku pakai maskara bekas atau maskara yang udah mau habis. Jadi pengganti eyebrow maskara ya, biasanya kan emang ada khususnya. Tapi biasanya aku lebih irit aja, aku pakai dari maskara bekas. Pakai merek apa aja ya, tapi yang udah lumayan kering kayak gini. Ini aku pakai dari KL, udah mau habis, udah kering banget, bener-bener kering. Jadi biar ada kesan serat-serat alis gitunya loh. Nah, jadi diaplikasiin langsung, tapi jangan sampai nempel ke kulit kita. Jadi cukup di bagian rambutnya aja, jangan ditekan. Nah, kalau misalnya dari kamera emang gak kelihatan, tapi aslinya itu biar lebih kelihatan natural, karena ada aksen serat-serat alisnya gitu tanpa perlu spidol alis atau yang lainnya. Cukup pakai maskara bekas aja. Nih kayak gini, hasilnya itu lebih bagus guys. Tapi untuk di bagian depannya aja ya, ke bagian tengah, jangan ke bagian belakang juga. Cukup di bagian depan ke tengah aja. Oke, jadi kayak gini hasilnya. Itu cakep banget ya hasilnya. Sekarang aku mau pakai cara yang ketiga. Ini sebenarnya sama aja, beda dari produknya aja. Untuk cara yang ketiga ini aku pakai lumayan agak ribet ya, karena biasanya aku pakai cara ini tuh untuk acara-acara formal atau ke klien aku gitu. Bukan untuk daily ya. Jadi ini aku pakai Alti Pro yang shade-nya dark brown yang tadi ya. Untuk cara yang ketiga ini aku nggak cuma pakai satu produk aja, karena ini emang agak ribet caranya. Jadi buat yang pertama ini aku pakai Alti Pro yang tadi eyebrow gel. Terus yang kedua aku pakai feathers ini untuk lem alis. Dan yang ketiga ini tuh aku pakai Alti Pro smooth corrector. Ini aku pakai yang yellow orange untuk nge-cover rambut-rambut alisnya yang tadi. Dan yang terakhir ini aku pakai spidol. Sebenarnya biasanya tuh aku pakai dari Brow It yang dual liner itu untuk khusus bagian alis, tapi Brow It aku tuh hilang dan aku belum beli lagi ya. Jadi aku tuh pakai eyeliner karena dulu tuh aku pernah beli eyeliner tapi dikasih sama tokonya tuh warna coklat eyelinernya, jadi itu nggak pernah aku pakai. Dan karena Brow It aku tuh hilang, jadi aku pakai ini tuh namanya Pichu Flower ya, khusus eyeliner tapi warna coklat. Oke, jadi langsung aja ke tutorialnya. Untuk yang pertama ini aku pakai feathers dulu, ini tuh lem alis. Jadi kalian tinggal semprot aja, bisa pakai aqua mist atau pakai air apapun ya, tinggal disemprot aja satu kali, jangan terlalu banyak. Kayak gini. Kalau misalnya udah disemprot, terus kalian tinggal gosok-gosok aja pakai spoolie kayak gini. Nah kayak gini, biar ada hasil lemnya itu keluar ya. Nah gumpalan-gumpalan ini yang akan kita pakai, jadi dikepinggirin kayak gini produknya, terus diambil, digosok lagi tuh lebih halus kayak gini, dibawa ke bagian samping kayak gini. Nah ini nih yang kita pakai, gumpalan-gumpalan ini yang bakal kita pakai. Terus kita ambil sedikit dulu kayak gini. Kalau misalnya udah untuk alisnya nih, ini gumpalan-gumpalan ini kita aplikasiin dari bagian belakang, ditarik ke bagian depan berlawanan arah ya, gini, biar hasil produknya itu lebih masuk ke bagian alis. Nah kayak gini. Terus kalau misalnya udah, tinggal disapukan ke bagian atas
kayak gini tuh, biar hasilnya itu dia lebih nempel ke kulitnya. Disesuaikan sama bentuk alis kalian, jadi jangan terlalu ke atas ya, jangan terlalu berdiri, tapi agak ditidurin ke bagian samping kayak gini, ditarik ke bagian samping. Nah kalau misalnya udah kayak gini, kalian pakai spoolie bagian sininya, terus ditekan-tekan pakai ini, kayaknya lebih nempel lem alisnya kayak gini di aplikasiinnya. Kayak gini hasilnya, dia lebih nempel banget ke bagian alis ini. Terus kalau misalnya udah, biasanya tuh aku pakai bedak padat ataupun bedak tabur. Aku pakainya sedikit-sedikit aja, mau bedak apapun bebas. Terus di aplikasinya sedikit aja ya, kayak gini, biar dia itu lebih ngecover gitu, jadi nggak terlalu becek ya. Ditetep aja sedikit-sedikit kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini, langsung aja diaplikasiin pakai eyebrow gel yang tadi. Ini aku punya 3 spoolie ya. Jadi langsung aja diambil produknya. Nih biasanya tuh aku selalu ngambil dari bagian pinggir-pinggir gini, seperti biasa ya, kayak yang cara kedua tadi. Ke bagian sampingnya dulu kayak gini, biar nggak terlalu ngobrol. Kalau misalnya udah, terus digambar sama seperti kayak cara yang kedua tadi, dari bagian belakang. Caranya sama kayak yang kedua tadi, cuman dia tuh agak susah karena alisnya udah nempel ya ke bagian kulit. Jadi diikutin aja serat-serat alisnya kayak gini. Kalau misalnya udah kayak gini alisnya, aku rapiin lagi pakai LT Pro yang yellow orange. Diambil sedikit-sedikit produknya, terus dirapiin sama kayak cara yang kedua tadi kok. Kayak gini aja dirapiin. LT Pro ini tuh lebih bagus, dia lebih nge-cover, dan rambut-rambut alis halus-halusnya ini tuh lebih ketutup, jadi hasilnya lebih rapi gini. Oke, kalau misalnya udah kayak gini tapi bagian atasnya tuh masih keriting, boleh banget dirapiin lagi. Boleh dipakein agak tebal ya, karena biasanya tuh aku pakai cara ini untuk acara-acara yang formal atau makeupnya itu lumayan tebal gitu. Terus dirapiin lagi pakai ujung dari brushnya. Terus dibawa ke bagian luar ya, jangan dibawa ke bagian dalam alisnya. Ini. Nah kalau misalnya udah jadi kayak gini, ini juga udah ngeblend, di tap-tap aja kayak gini. Kalian pakai khusus yang alis ya, jangan pakai yang eyeliner kayak aku. Jadi caranya itu tinggal digambar aja, ini diisi di bagian-bagian kosong alisnya. Kalau misalnya ada bagian yang belum kena atau alisnya itu yang masih belum rapi, kalian bisa rapiin pakai ini. Jadi biar terisi gitu dalamnya. Ini. Nah untuk bagian depannya itu kalian usahakan, ini emang agak susah ya, dan aku juga masih belum bisa. Jadi caranya itu tinggal diikutin sesuai alis kalian kayak gini, biar hasilnya itu kayak ada serat-seratnya gitu. Dibikin garis-garis kayak gini, jangan ditekan tapi ngambang aja. Harus ekstra pelan-pelan dan hati-hati banget. Oke, jadi kali ini cara yang ketiga hasilnya kayak gini. Emang sih kalau menurut aku tuh lebih suka sama hasil yang kedua daripada yang ketiga ini ya, karena hasilnya aku juga masih belum terlalu rapi dan juga belum sempurna gitu. Nih hasilnya kayak gini, masih agak-agak berantakan dan keriting-keriting. Jadi sekarang aku mau lanjut ke bagian yang sebelahnya ya. Oke, jadi ini hasil dari cara yang ketiga. Menurut kalian gimana? Tapi kayaknya aku mau berubah dulu deh, biar hasilnya itu nggak bikin aneh, oke? Nah, jadi ini dia hasilnya dari alis yang tadi. Aku make up dulu biar hasilnya tuh nggak terlalu aneh. Dan jadi kayak gini hasilnya kalau misalnya pakai make up yang full. Ini tuh bagus banget dan juga tahan lama dari pagi sampai malam. Buat kalian yang mau tahu tutorial make up look ini, kalian bisa nonton di TikTok aku. Kalian bisa langsung klik linknya di bawah ya. Oke, jadi segitu aja tutorial kali ini dari aku. Mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya.
Tapi jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel aku biar aku lebih semangat bikin tutorialnya. Dan buat kalian yang mau nonton tutorial-tutorial yang lainnya, aku lebih sering posting di video TikTok ya. Jadi buat kalian jangan lupa follow Instagram aku di sini dan jangan lupa di-follow juga akun TikTok aku. Langsung aja klik linknya di bawah. Jadi makasih ya buat semuanya yang udah nonton. Mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.